Manaqib Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi adalah ulama tarekat Syattariyah, penyebar agama Islam di Jawa Barat bagian selatan. Karena dipandang sebagai wali, makamnya di Pamijahan dikeramatkan orang. Abdul Muhyi datang dari keluarga bangsawan. Ayahnya, Sembah Lebe Artakusumah, Abdul Jalil adalah keturunan Raja Galuh, Pajajaran. Ibundanya Dewi Tangaziah yang masih keturunan Sunan Giri. Abdul Muhyi dilahirkan di Mataram dan dibesarkan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Pendidikan agama Islam pertama kali diterimanya dari ayahnya sendiri dan kemudian dari para ulama yang berada di Ampel. Dalam usia 19 tahun, ia berangkat ke Kuala, Aceh, untuk melanjutkan pendidikannya dan berguru pada Syekh Abdur Rauf Singkel, seorang ulama sufi dan guru tarekat Syattariyah. Syekh Abdur Rauf Singkel adalah ulama Aceh yang berupaya mendamaikan ajaran martabat alam tujuh yang dikenal di Aceh sebagai paham wahdatul wujud atau wujudiyah, panteisme dalam Islam, dengan paham sunnah. Meskipun begitu, Syekh Abdur Rauf Singkel tetap menolak paham wujudiyah yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan hamba. Ajaran inilah yang kemudian dibawa Syekh Abdul Muhyi ke Jawa. Masa studinya di Aceh dihabiskannya dalam tempo 6 tahun. Setelah itu bersama teman-teman seperguruannya, ia dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk memperdalam ilmu dan berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kemudian ke Mekah untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan agama dan menunaikan ibadah haji. Sewaktu di Mekah beliau mimpi bertemu Rasulullah yang memerintahkan agar pulang ke tanah Jawa dan mencari gua tempat sidang Wali Songo dan juga tempat yang pernah untuk uzlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah menunaikan ibadah haji, Syekh Haji Abdul Muhyi kembali ke tanah Jawa dan menikah. Hari demi hari dilalui dengan baik, hingga suatu ketika beliau ingat pesan Rasulullah dalam mimpi agar mencari sebuah gua. Dan beliau meninggalkan Ampel untuk ke Mataram menghadap raja, serta orang tuanya yang menjadi pejabat di Mataram. Setelah menyampaikan maksud dan diterima serta diizinkan, Syekh Abdul Muhyi segera mulai melakukan pengembaraan ke arah barat bersama istri, dan ditemani beberapa prajurit yang diperintahkan untuk mengawal. Suatu ketika, rombongan itu tiba di Lebak Siu. Syekh berkenan untuk riyadoh mencari petunjuk di mana gua yang dicari. Setelah mendapatkan petunjuk, Syekh pun melanjutkan perjalanan ke arah barat dan mereka kemudian tiba di Dharma, termasuk daerah Kuningan, Jawa Barat. Atas permintaan masyarakat muslim setempat, ia menetap di sana selama 7 tahun untuk mendidik masyarakat dengan ajaran Islam. Sementara di Mataram, kedua orang tua Syekh gelisah dan meminta izin pada Sultan untuk menyusul sang anak. Akhirnya mereka bertemu di daerah Dharma, dan ikut menetap di tempat tersebut. Dikarenakan harus meneruskan perjalanan, Syekh berkenan meninggalkan beberapa prajurit yang telah menguasai ilmu agama untuk menetap di Dharma, guna berdakwah di wilayah tersebut. Setelah itu ia kembali mengembara dan sampai ke daerah Pamengpek Garut, Jawa Barat. Ia menetap di Pamengpek selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk yang ketika itu masih menganut agama nenek moyang. Setelah itu, rombongan bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Pada suatu ketika, ayahanda Syekh Abdul Jalil jatuh sakit sehingga rombongan harus berhenti dan membuat pemukiman sementara. Banyak warga yang berdatangan untuk belajar, hingga pada suatu hari, akhirnya ayahnya meninggal dunia dan dimakamkan di tempat tersebut, dan diberi nama Kampung Dukuh, di tepi Kali Cikangan. Diaturlah untuk ada yang tinggal di tempat tersebut untuk menjaga makam serta mengajarkan agama. Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya, ia melanjutkan pengembaraannya hingga ke daerah Batuwangi. Ia bermukim beberapa waktu di sana atas permintaan masyarakat. Setelah itu ia ke Lebak Siu, tidak jauh dari Batuwangi. Lagi-lagi atas permintaan masyarakat ia bermukim di sana selama 4 tahun. Pada masa 4 tahun itu ia berjasa mengislamkan penduduk yang sebelumnya menganut agama Hindu. Menurut cerita rakyat, keberhasilannya dalam melakukan dakwah Islam terutama dikarenakan kekeramatannya yang mampu mengalahkan aliran hitam.
Di sini Syekh Haji Abdul Muhyi mendirikan masjid, tempat ia memberikan pengajian untuk mendidik para kader yang dapat membantunya menyebarkan agama Islam, dan lebih jauh ke bagian selatan Jawa Barat. Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siu, tidak lama dari itu, Syekh bisa menemukan gua yang dikisahkan lewat mimpi. Setelah menemukan gua tersebut, ia lebih memilih bermukim di dalam gua untuk mengajar dan bersuluk. Gua tersebut sekarang dikenal sebagai Gua Safar Wadi di Pamijahan Tasikmalaya, Jawa Barat. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan, adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup lebih dari 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan tarekat. Menurut pendapat yang masyhur, sampainya Syekh Abdul Muhyi ke derajat kewalian melalui tarikat Mutabaroh Satariyah, yang silsilah kemursyidannya sampai kepada Rasulullah. Berikut silsilahnya: Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Zainal Abidin, Imam Muhammad Bakir, Imam Ja'far Shodiq, Sultan Arifin, Yasidis Sultan, Syekh Muhammad Maghribi, Syekh Arabi Yasidil Asyik, Sayyid Muhammad Arif, Syekh Abdullah Satari, Syekh Hidayatullah Syarmat, Syekh Haji Hudori, Sayyid Muhammad Goizi, Sayyid Wajhuddin, Sayyid Sifatullah, Sayyidina Abdi Muhib Abdullah Ahmad, Syekh Ahmad bin Muhammad Ahmad Kosos, Syekh Abdul Rauf, Syekh Haji Abdul Muhyi. Sekian lama mendidik santrinya di dalam goa, maka tibalah saatnya untuk menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan, sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung, bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong, ia dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara putra beliau adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusumah, Pakih Ibrahim. Menurut salah satu riwayat lisan, kehadirannya di Gua Safar Wadi itu adalah atas undangan Bupati Sukapura, yang meminta bantuannya untuk menumpas aji-aji hitam Batara Karang di Pamijahan. Di sana terdapat sebuah gua tempat pertapaan orang-orang yang menuntut aji-aji hitam itu. Syekh Haji Abdul Muhyi memenangkan pertarungan melawan orang-orang tersebut, hingga ia dapat menguasai gua itu. Ia menjadikan gua itu sebagai tempat pemukiman bagi keluarga dan pengikutnya. Di samping tempat ia memberikan pengajian agama dan mendidik kader-kader dakwah Islam, gua tersebut sangat sesuai baginya dan para pengikutnya untuk melakukan halwat menurut ajaran tarekat Syattariyah. Sekarang gua tersebut banyak diziarahi orang sebagai tempat mendapatkan berkah. Syekh Haji Abdul Muhyi juga bertindak sebagai guru agama Islam bagi keluarga Bupati Sukapura, Bupati Wiradadaha IV, Raden Subamanggala. Setelah sekian lama bermukim dan mendidik para santrinya di dalam gua, ia dan para pengikutnya berangkat menyebarkan agama Islam di Kampung Bojong, sekitar 6 km dari gua, sekarang lebih dikenal sebagai Kampung Bengkok, sambil sesekali kembali ke Gua Safar Wadi. Sekitar 2 km dari Bojong ia mendirikan perkampungan baru yang disebut Kampung Safar Wadi. Di kampung itu ia mendirikan masjid, sekarang menjadi Kompleks Masjid Agung Pamijahan, sebagai tempat beribadah dan pusat pendidikan Islam. Di samping masjid ia mendirikan rumah tinggalnya. Sementara itu, para pengikutnya aktif menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat bagian selatan. Melalui para pengikutnya, namanya terkenal ke berbagai penjuru Jawa Barat. Syekh Maulana Mansur berulang kali datang ke Pamijahan untuk berdialog dengan Syekh Haji Abdul Muhyi. Syekh Maulana Mansur adalah putra Sultan Abdul Fattah Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Sultan Tirtayasa sendiri adalah keturunan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten yang juga putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, salah seorang wali Songo. Berita tentang ketinggian ilmunya sampai ke Mataram, kemudian Sultan mengutus beberapa putra-putrinya untuk belajar pada Syekh di Pamijahan. Ketika itu bahkan menjanjikan akan memberi piagam yang memerdekakan daerah Pamijahan dan menjadikannya daerah perdikan, daerah yang dibebaskan dari pembayaran pajak. Berdasarkan keputusan Sultan Mataram itulah, oleh pemerintah kolonial Belanda, melalui keputusan Residen Priangan, Pamijahan sejak tahun 1899 dijadikan daerah Pasidika, daerah yang dikuasai secara turun-temurun dan bebas memungut zakat, pajak, dan pungutan lain untuk keperluan daerah itu sendiri. Makam Syekh Haji Abdul Muhyi yang terdapat di Pamijahan diurus dan dikuasai oleh keturunannya.
Makamnya itu ramai diziarahi orang sampai sekarang karena dikeramatkan. Sampai saat ini desa Pamijahan dipimpin oleh seorang khalifah, jabatan yang diwariskan secara turun-temurun, yang juga merangkap sebagai juru kunci makam dan mendapat penghasilan sedekah dari para peziarah. Karya tulis Syekh Haji Abdul Muhyi yang asli tidak ditemukan lagi. Akan tetapi ajarannya disalin oleh murid-muridnya. Di antaranya oleh putra sulungnya sendiri, Syekh Haji Muhyiddin yang menjadi tokoh tarekat Syattariyah sepeninggal ayahnya. Syekh Haji Muhyiddin menikah dengan seorang putri Cirebon dan lama menetap di Cirebon. Ajaran Syekh Haji Abdul Muhyi versi Syekh Haji Muhyiddin ini ditulis dengan huruf pegon, Arab Jawi, dengan menggunakan bahasa Jawa, baru pesisir. Naskah versi Syekh Haji Muhyiddin itu berjudul Martabat Kang Pitutu, Martabat Alam 7, dan sekarang terdapat di Museum Belanda. Ajaran Martabat Alam 7 ini berawal dari ajaran tasawuf Wahdatul Wujud, kesatuan wujud yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Tidak begitu jelas kapan ajaran ini pertama kali masuk ke Indonesia. Yang jelas, sebelum Syekh Haji Abdul Muhyi, beberapa ulama sufi Indonesia sudah ada yang menulis ajaran ini, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani dan Abdur Rauf Singkel, dengan variasi masing-masing. Oleh karena itu sangat lemah untuk mengatakan bahwa karya Syekh Haji Abdul Muhyi yang berjudul Martabat Kang Pitutu ini sebagai karya orsinilnya, tetapi besar kemungkinan berupa saduran dari karya yang sudah terdapat sebelumnya dengan penafsiran tertentu darinya. Menurut ajaran Martabat Alam 7, seperti yang tertuang dalam Martabat Kang Pitutu, wujud yang hakiki mempunyai 7 martabat, yaitu 1. Ahadiyah, hakikat sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Wahdah, hakikat Muhammad. 3. Wahidiyah, hakikat Adam. 4. Alam arwah, hakikat nyawa. 5. Alam misal, hakikat segala bentuk. 6. Alam ajsam, hakikat tubuh. Dan 7. Alam insan, hakikat manusia. Kesemuanya bermuara pada yang satu, yaitu Ahadiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjelaskan ketujuh martabat ini, Syekh Haji Abdul Muhyi pertama-tama menggarisbawahi perbedaan antara Tuhan dan hamba, agar sesuai dengan ajaran Syekh Abdur Rauf Singkel. Orang tidak terjebak pada identiknya alam dengan Tuhan. Ia mengatakan bahwa wujud Tuhan itu kadim, azali dan abadi, sementara keadaan hamba adalah muhdas, baru. Dari 7 martabat itu, yang kadim itu meliputi martabat Ahadiyah, Wahdah, dan Wahidiyah, semuanya merupakan martabat-martabat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Inilah yang disebut sebagai wujudullah. 4 martabat lainnya termasuk dalam apa yang disebut muhdas, yaitu martabat-martabat yang serba mungkin, yang baru terwujud setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan kun, jadilah. Selanjutnya melalui martabat 7 itu, Syekh Haji Abdul Muhyi menjelaskan konsep insan kamil, manusia sempurna. Konsep ini merupakan tujuan pencapaian aktivitas sufi yang hanya bisa diraih dengan penyempurnaan martabat manusia agar sedekat-dekatnya mirip dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui usaha Syekh Haji Muhyiddin, ajaran martabat 7 yang dikembangkan Syekh Abdul Muhyi tersebar luas di Jawa pada abad ke-18. Kesaktian Syekh Abdul Muhyi. Pada suatu hari Syekh Abdul Muhyi dan Maulana Mansyur berada di Mekah, dan hendak pulang ke Jawa. Mereka berdua berunding, barang siapa yang sampai dulu di Jawa hendaklah menunggu di tempat yang telah disepakati. Syekh Maulana Mansyur berjalan di atas bumi dan Syekh Abdul Muhyi berjalan di bawah bumi. Masing-masing menggunakan kesaktiannya. Ketika Syekh Abdul Muhyi berjalan di bawah laut, tiba-tiba beliau kedinginan lalu berhenti. Sewaktu hendak menyalakan api untuk merokok, tiba-tiba sekelilingnya menjadi gelap dikelilingi kabut dan kabut itu semakin tebal. Maka beliau teringat bahwa merokok itu perbuatan makruh dan dirinya merasa berdosa. Akhirnya beliau segera bertaubat minta ampunan dari Allah, seketika itu kabut hilang dan perjalanan pun dilanjutkan. Dan mulai saat itu Syekh Abdul Muhyi meninggalkan rokok, bahkan bisa dikatakan mengharamkan rokok untuk dirinya, sedang untuk keluarga dan pengikutnya dilarang merokok bila berdekatan dengannya. Karena itu sampai saat ini di daerah Pamijahan dilarang merokok kecuali di tempat yang telah ditentukan. Pada suatu hari beliau jatuh sakit. Ketika malaikat maut datang menjemput, Syekh Abdul Muhyi berpesan kepada istri dan putra-putrinya. Wahai anak dan istriku yang tersayang, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah.
Berbaktilah kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkanmu, hormati dan muliakanlah tamumu, bicaralah dengan benar, senangkanlah orang lain, sekalipun kamu tidak dapat menyenangkan orang, janganlah berbuat yang menyusahkannya, kasihanilah orang kecil, hormatilah orang yang besar dan hargailah sesamamu. Hiduplah di dunia ini seakan mau melintasi jurang yang penuh dengan duri. Pada hari Senin tanggal 8 Jumadil Awal tahun 1151 Hijriah, 1730 Masehi ba'da sholat subuh, beliau pergi untuk selamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 80 tahun. Jenazah ulama besar ini dimakamkan di Pamijahan. Hingga saat ini banyak orang berduyun-duyun berziarah ke makamnya sambil membacakan doa, sebagai wujud kecintaan terhadap Syekh Abdul Muhyi, seorang waliullah yang telah berjuang menyebarkan agama Islam di tanah air dan Jawa Barat pada khususnya. Sebagian karomah Syekh Abdul Muhyi. 1. Suatu hari ada orang yang dikejar-kejar sekawanan lebah, lari meminta pertolongan Syekh Haji Abdul Muhyi. Kemudian Syekh Haji Abdul Muhyi berseru kepada kelompok lebah itu. Kenapa kalian lebah bersikap begitu kepada manusia? Apakah kalian tak mengerti di dalam tubuh manusia lahir dan batin adalah Thauf la ilaha illa Allah? Lebah-lebah itu langsung mati. Lalu tubuh orang itu seperti keluar asap. Ia selamat tanpa bekas luka apapun. 2. Ada seseorang membawa istrinya yang buta setelah melahirkan. Kemudian dia menemui Syekh Haji Abdul Muhyi untuk minta kesembuhan. Oleh Syekh Haji Abdul Muhyi, mereka diajak zikir, membaca kalimat tahlil, la ilaha illa Allah, sebanyak 165 kali di masjid. Tak berapa lama wanita yang buta itu pun sembuh. 3. Di waktu yang lain, seseorang membawa anak yang terkena stroke, tubuhnya mati separuh untuk menemui Syekh Haji Abdul Muhyi. Kemudian diajak oleh Syekh Haji Abdul Muhyi berzikir kalimat tahlil sebanyak 165 kali. Akhirnya setelah itu anak yang stroke tadi sembuh total. 4. Ada lagi orang yang tidak bisa tidur selama 11 hari dan minta tolong kepada Syekh Haji Abdul Muhyi. Orang itu juga diajak berzikir sebanyak 165 kali dan lagi-lagi orang tadi akhirnya bisa tidur. 5. Syekh Haji Abdul Muhyi juga menolong orang lewat karamahnya untuk memperbanyak hasil panen dan ternak kerbau. 6. Syekh Haji Abdul Muhyi juga dikenal kesaktiannya. Beliau mengalahkan 2 tukang sihir sakti, dan kemudian 2 penyihir itu menjadi murid-muridnya. Kiai Haji Ali Mas'ud, atau biasa yang dipanggil Mbah Ali Mas'ud, atau juga dipanggil Gus Ud atau biasa juga dikenal dengan Mbah Ud, merupakan seorang tokoh agama yang memiliki jasa sangat besar dalam membantu masyarakat yang mengalami masalah atau problem kehidupan. Pada umumnya, masalah persoalan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti masalah ekonomi, masalah pribadi, usaha, dan lain sebagainya. Ali Mas'ud dikenal masyarakat karena kelebihan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seringkali diminta bantuan doa oleh masyarakat untuk mengatasi problem kehidupan. Masyarakat yakin bahwa orang yang memiliki kelebihan, doanya mustajab atau terkabul karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ali Mas'ud pada awalnya adalah Mas'ud saja. Nama Ali di depan nama Mas'ud adalah nama yang ditambahkan setelah beliau menunaikan rukun Islam yang kelima yakni haji. Sejak itulah nama beliau menjadi Kiai Haji Ali Mas'ud. Kiai Haji Ali Mas'ud dilahirkan di Pondok Pesantren Sono Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo. Tanggal dan tahun kelahiran beliau tidak diketahui secara pasti. Diperkirakan lahir sekitar tahun 1903. Beliau putra kedua dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan Kiai Said dan Nyai Hajah Fatimah. Ayahnya berasal dari desa Sono Kecamatan Buduran Sidoarjo. Ayahnya sebagai pengasuh pondok pesantren Sono Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo. Sedangkan ibunya berasal dari daerah Kedung Cangkring Sidoarjo. Ali Mas'ud mempunyai 2 saudara kandung, 1 perempuan dan 1 laki-laki, yaitu 1. Saudara tertua yang bernama Nyai Masrifah. 2. Saudara termuda yang bernama Gus Mahfuz. Ali Mas'ud masih memiliki keturunan dengan Sunan Syarif Hidayatullah jika dilihat dari garis keturunan beliau.
Pada saat kecil Ali Mas'ud berada di pondok pesantren Sono Sidokerto Kecamatan Buduran yang didirikan oleh kakeknya yaitu Kiai Muhain. Suatu ketika kedua orang tuanya bercerai yang mengakibatkan Ali Mas'ud ikut dengan ibunya tinggal di tempat kakaknya di desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti kapan kedua orang tuanya bercerai. Diperkirakan pada saat Ali Mas'ud remaja yaitu usia antara 17 sampai 20 tahunan. Kegiatan Ali Mas'ud pada saat mudanya tidak begitu nampak, sebab beliau tumbuh sebagai manusia biasa dan tidak lagi tinggal di pesantren sejak kedua orang tuanya bercerai. Ali Mas'ud menikah beberapa kali. Hal ini dikarenakan setelah menikah, bercerai dan ada yang ditinggal meninggal oleh istrinya. Adapun perjalanan pernikahan Ali Mas'ud adalah sebagai berikut. 1. Menikah dengan Putri Madura di Pasuruan yang tidak diketahui secara pasti nama serta tempat tinggalnya. Pada perkawinannya ini tidak berlangsung lama karena mereka bercerai. 2. Dengan Nyai Sarah dari Kedung Cangkring. Perkawinan yang kedua ini hanya berlangsung beberapa tahun saja kemudian bercerai lagi. 3. Dengan Nyai Syatiah dari Desa Kauman Mojoagung. Perkawinan ketiga ini hanya berlangsung selama 3 tahun, kemudian bercerai lagi. 4. Kembali menikah lagi dengan istri keduanya yaitu Nyai Sarah. Bersama Nyai Sarah ini beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Sepulang dari Mekah beliau pindah ke Pagerwojo kemudian mendirikan sebuah rumah di sana dan pada akhirnya bercerai lagi. 5. Kemudian nikah lagi dengan Buning dari Kedung Cangkring yang masih memiliki hubungan saudara dari pihak ibunya. Pernikahan ini bertahan selama 10 tahun dan pada akhirnya istrinya meninggal. 6. Setelah Buning meninggal dunia, Mbak Ali Mas'ud menikah lagi dengan Nyai Dewi yang berasal dari Daleman Sidoarjo. Pernikahan dengan Nyai Dewi hanya berlangsung selama 8 bulan dikarenakan Ali Mas'ud meninggal dunia. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ali Mas'ud menikah, bercerai kemudian menikah lagi dikarenakan mencari keturunan atau anak. Hingga akhir hayatnya pun Ali Mas'ud tidak memiliki keturunan satupun. Dari semua pernikahan itu pula tidak diketahui secara pasti tahun pernikahannya. Beliau meninggal di Daleman Sidoarjo pada hari Selasa Pahing tanggal 10 Juni tahun 1980 yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1401 Hijriah, dan dimakamkan pada hari Rabu Pon pada tanggal 11 Juni tahun 1980 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1401 Hijriah di pemakaman umum Desa Pagerwojo Sidoarjo. Pada proses pemakaman Ali Mas'ud akan dimakamkan, sempat terjadi perebutan tempat persemayaman terakhir beliau yakni antara keluarga Nyai Dewi, keluarga besar Ali Mas'ud itu sendiri dan keluarga Buning yang berasal dari Kedung Cangkring. Karena tidak menemukan kesepakatan, maka disetujui untuk memohon fatwa dari Kiai Hamid Pasuruan dan beliau memutuskan bahwa Ali Mas'ud disemayamkan di sisi makam ibunya yaitu di pemakaman umum Desa Pagerwojo. Adapun fatwa dari Kiai Hamid pada waktu itu adalah ibumu, ibumu, ibumu. Ali Mas'ud disemayamkan di samping makam ibunya. Makam ibu beliau ada di Desa Pagerwojo. Sehingga pada akhirnya dimakamkan di samping ibunya atas perintah dari Kiai Hamid. Di saat beliau meninggal, para pentakziah yang hadir pada waktu itu kurang lebih mencapai ratusan ribu orang. Sehingga jalan mulai dari rumah duka di Daleman Sidoarjo hingga di pemakaman Desa Pagerwojo penuh dengan pengunjung yang bertakziah. Semenjak itulah Desa Pagerwojo yang dulu terbelakang, dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lambat laun namun pasti karena beliau mengalami kemajuan. Hingga mantan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Zainuddin MZ pun pernah singgah dan berziarah ke makam beliau. Masyarakat Desa Pagerwojo dan masyarakat umum meyakini bahwa beliau adalah salah satu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter pribadi. Jika disebut nama Ali Mas'ud atau Gus Ud, orang yang pernah bergaul dengan beliau akan teringat dengan sosok beliau yang bertubuh kecil dan pribadi yang sederhana, namun memiliki sikap yang tegas dan bijaksana. Beliau tidak pernah berbicara apabila yang dibicarakan itu tidak perlu dibicarakan. Hal ini dikarenakan beliau selalu dalam keadaan berzikir dan seluruh tubuh beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembicaraan yang tidak ada tujuan dan tidak mengandung manfaat beliau tidak pernah melakukannya. Kegemaran beliau adalah seni hadrah atau yang biasa dikenal dengan banjari.
Orang atau masyarakat yang membawa nilai kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta yang membawa manfaat di dunia maupun di akhirat. Seperti seni hadrah, acara haul, pengajian agama, dan lain sebagainya. Beliau tidak pernah ikut dalam perkumpulan yang di dalam perkumpulan tersebut banyak membawa kemudaratan dan tidak memiliki manfaat yang jelas. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya karena ketekunan beliau dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cara beliau lakukan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha segalanya. Salah satu cara yang beliau lakukan untuk membuktikannya kepada masyarakat adalah membantu masyarakat yang membutuhkan doa dan pertolongan beliau melalui kelebihan yang beliau miliki. Kelebihan yang dimiliki Ali Mas'ud merupakan kelebihan yang mutlak, di mana karomah beliau meliputi hal-hal yang bersifat musyahadah atau nyata dan tersembunyi. Ali Mas'ud hanyalah sebatas pemberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan beliau melalui doanya. Masyarakat Pagerwojo meyakini bahwa Ali Mas'ud mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari hal ini, masyarakat juga meyakini bahwa Ali Mas'ud merupakan orang yang dekat dengan Allah. Al-Quran menyebut dalam surat Yunus ayat 62-64 yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dapat disimpulkan, bahwa Ali Mas'ud adalah seorang sosok tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat Pagerwojo karena sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari yang selalu memberikan pertolongan kepada masyarakat baik berupa masalah pribadi, keluarga maupun masalah ekonomi. Kelebihan beliau tidak lain adalah bukti nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 62-64. Ali Mas'ud memang tidak memiliki pondok pesantren seperti para pendakwah pada umumnya. Beliau berdakwah pada saat perkumpulan pengajian dan lain sebagainya. Berikut akan diuraikan 8 kisah karomah Gus Ud. 1. Nakalnya sejak masa kecil. Beliau seorang wali Allah yang luar biasa sekali. Hingga tak ada satupun ulama atau para wali yang ada di tanah Jawa ini yang tak mengenal sosok beliau. Jika dilihat dari garis nasabnya, beliau itu masih ada hubungan dengan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman. Beliau dimakamkan di desa Pagerwojo, Sidoarjo. Banyak yang berziarah ke sana. Beliau meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan. Menurut kisahnya, Gus Ud mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Sangat nakal memang dan banyak tingkah. Hingga membuat ayahnya sering memarahinya. Sang ayah konon orang yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Sering-seringnya saat beliau ngajar ngaji, selalu terganggu oleh suara-suara teriakan Gus Ud kecil itu. 2. Tidur di kamar mandi. Pernah suatu ketika, ayahnya sangat marah atas kelakuan dirinya karena selalu tidak bisa diam dan selalu teriak-teriak dengan memakai kuda-kudaan yang dia tumpangi. Sambil berlarian, lompat-lompat dan teriak-teriak. Selalu begitu tanpa lihat waktu yang kurang tepat. Dia tidak peduli jika itu dilakukan saat ayahnya lagi mengajar ngaji. Jadi suara Gus Ud kecil betul-betul mengganggu ngaji ayahnya. Hingga sang ayah membentak dan marah sekali. Semua yang hadir sangat kaget dan takut dengan suara bentakan ayah Gus Ud tadi. Tak terkecuali si Gus Ud itu sendiri. Saking takutnya dengan ayahnya, dia langsung melarikan diri agar tidak terkena marah ayahnya yang sangat marah itu. Dia menghilang lama sekali. Ada yang mengatakan menghilangnya Gus kecil itu selama 3 hari. Dia tidak kelihatan sama sekali. Jadi sepi kampung dan pondok tidak ada dia. Karena tidak seperti biasanya yang ramai karena teriakan dan tingkah pola Gus Ud, sekarang jadi sepi. Dan kesepian tersebut baru menyadarkan hati ayahnya. Tumben Gus tidak kedengaran suara dan teriakannya. Akhirnya beliau panggil putranya itu. Tapi tidak ada jawaban. Beliau ulangi dengan berteriak, tapi si Gus Ud tidak muncul-muncul. Baru ada perasaan tidak enak akhirnya menyuruh santri yang dari Pasuruan untuk memanggil Gus Ud kecil itu. Akhirnya santri itu pun mencari Gus Ud kecil kemana-mana. Cukup lama pencarian tapi tidak membuahkan hasil.
Tidak ketemu juga, semakin khawatir orang tuanya. Beliau tetap mencari kemana keberadaan putranya itu. Beliau kerahkan semua santri dan masyarakat untuk mencari sampai ketemu. Konon pencarian itu berlangsung hampir 3 hari tanpa hasil. Akhirnya, dari sekian lamanya pencarian itu kemana-mana, bahkan ke tempat yang biasanya Gus Ud main juga tidak ada. Santri itu pun merasa kelelahan, akhirnya berniat mandi di kamar mandi pondok. Dia berharap lelah dan capeknya bisa terobati dengan mandi yang segar. Si santri tadi masuk ke kamar mandi dan melepaskan pakaiannya dan memulai menyiramkan air ke tubuhnya. Rasanya dan segar, itulah yang dirasakan si santri tadi. Sekarang tiba saatnya pakai sabun digosok-gosokkan ke tubuhnya. Pada saat dia memakai sabun, matanya tertuju pada kolam air kamar mandi. Kayaknya seperti ada yang ganjil dan aneh di dalam kolam air tersebut. Seperti ikan yang sangat besar yang diam saja di dalam air tersebut. Sesekali bergerak pelan-pelan lalu diam lagi. Dia dekati pandangannya ke dekat air. Dan memang benar, seperti sesuatu yang besar terbungkus kain sarung. Spontan saja si santri itu merasa ketakutan dan sambil membawa pakaiannya langsung berlarian keluar. Setelah dia pakai pakaiannya, langsung dia ke tempat kiainya. Dilaporkan apa yang baru saja dilihatnya. Sang kiai pun merasa heran dan penasaran, kemudian ikut santri tadi menuju kamar mandi. Karena heboh, banyak santri lainnya dan masyarakat yang ikut juga. Sampailah semuanya di kamar mandi yang dimaksud. Segera kiainya mendekati kolam tersebut, seraya dilihatnya dalam-dalam. Memang benar terdapat seperti apa yang diceritakan santri tadi. Segera sang kiai mengambil kayu yang agak panjang untuk menyentuh sesuatu yang di dalam air tersebut. Saat tersentuh kayu tersebut, sesuatu itu bergerak-gerak tidak cepat. Tiba-tiba terbuka bungkusnya yang ternyata sarung yang seperti dipakai selimut. Lebih mengagetkan lagi adalah ternyata sesuatu tersebut bukan benda, tapi seorang anak kecil. Dia terduduk setelah disentuh-sentuh dengan kayu. Semua terbengong tidak percaya melihat kenyataan itu. Selang tak lama, anak kecil itu berdiri hingga kepalanya keluar dari air. Semakin kaget kiai dan para santri ternyata anak itu adalah Gus Ud. Subhanallah, kuasa Allah yang terjadi. Langsung kiai tadi dengan heran bertanya, "Kamu ngapain di situ, dalam air Mas Ud?" tanya kiai. "Tidur ayah, ngantuk," jawab Gus Ud kecil santai. "Hah, sejak kapan kamu di dalam air itu?" tanya kiai lagi. "Ya sejak Buya marah kemarin," jawabnya sangat tenang. 3. Ngajar ngaji mengganti sang ayah. Sejak kejadian di kamar mandi itu, sang ayah melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Sejak itu pula sang ayah cenderung membiarkan putra lelakinya itu berbuat apapun dan tanpa ada kemarahan yang berarti darinya. Namun sang ayah juga terlihat sedih karena Gus Ud kecil tidak mau mengaji atau sekolah. Hanya main saja yang dilakukan setiap waktunya. Karena resah, akhirnya si ayah suatu ketika menasihati Gus Ud kecil agar mau mengaji dan sekolah. Tapi, kelihatannya Gus Ud tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Sedih ayahnya melihat kenyataan ini. "Mas Ud, kamu ini banyak tingkahnya. Main terus tiap hari yang kamu lakukan. Kapan ngajinya Mas Ud? Makanya sampai sekarang kamu tidak bisa ngaji," tegur ayahnya. Mas Ud diam saja dengan ejekan ayahnya barusan lalu dia pergi main lagi. Hari ini saatnya ayah Gus Ud mengajar ngaji di pesantrennya. Biasanya sehabis sholat Isya para santri dan masyarakat pada berkumpul untuk ikut pengajian ayah Gus Ud. Beliau mau siap-siap berangkat. Beliau menuju ke meja untuk mengambil kitab yang akan diajarkan. Tapi ternyata kitab itu raib, hilang entah kemana. Beliau cari kemana-mana, tetap tidak ketemu. Akhirnya beliau keluar menuju ke tempat pengajian untuk memberi nasihat ala kadarnya karena tidak membawa kitabnya. Saat sudah mendekati tempat pengajian, kiai tadi samar-samar mendengar pengajian di tempat beliau biasa mengajar. Dan anehnya, suara yang mengajar itu seperti tidak asing lagi. Ternyata benar, setelah didekati ternyata yang mengajar adalah putranya sendiri, si Gus Ud yang masih kecil itu. Bayangkan, anak sekecil itu mengajar kitab Al-Hikam dengan begitu tegas dan indahnya. Meski kitab itu gundul, tidak ada harokat dan maknanya, Gus Ud kecil itu lancar membacanya berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Subhanallah, ayahnya terbengong heran. Tanpa disadari air mata sang ayah menetes, terharu melihat putra kecilnya itu. 4. Pesawat mogok. Saat itu musim haji. Gus Ud berangkat haji.
Ketika para jamaah haji mau diberangkatkan, di dalam pesawat itu Gus Ud membaca marhabanan dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukul-mukul piring dan tas dipakai untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang, karena seluruh penumpang tahu siapa itu Gus Ud. Salah satu awak pesawat lelaki menegur Gus Ud dengan halus. "Maaf Pak, pesawat mau berangkat. Tolong berhenti dulu," katanya. Kontan Gus Ud berhenti membaca marhabanan itu dengan hati yang dongkol. Dan apa yang terjadi, sampai berjam-jam mesin pesawat itu tidak mau hidup. Sudah diperiksa, ternyata tidak ada masalah. Tapi tetap saja tidak bisa hidup. Akhirnya salah satu jamaah haji ada yang memperingatkan pada awak pesawat tadi agar minta maaf pada Gus Ud karena telah menegurnya untuk diam. Dituruti juga anjuran itu. "Saya minta maaf ya Pak, atas kelancangan saya tadi. Jika sekarang Bapak mau baca marhabanan tadi, monggo diteruskan." Lalu Gus Ud menjawab, "Iyo, iyo." Dengan rasa suka Gus Ud langsung membaca marhabanan seperti tadi dengan memukul-mukul sesuatu untuk menjadi musiknya. Ajaib, akhirnya mesin pesawat langsung bisa hidup dan berangkat ke Mekah dengan selamat. Beliau paling suka yang namanya seni sholawat hadrah. Saking sukanya dengan seni hadrah, kemanapun ada undangan hadrah, bisa dipastikan beliau akan hadir. Meski dengan suara yang tak enak dan bacaan yang kurang jelas, beliau tetap suka membaca dibaiyah dengan memukul terbang hadrah. Jangankan dapat undangan, beliau itu jika sedang di tengah jalan, naik apapun juga, jika mendengar ada hadrah pasti akan turun dan ikut sholawatan di tempat itu. Itulah gambaran sifat amat cintanya Gus Ud terhadap baginda Rasulullah. 5. Menyuruh beli kempyeng. Suatu ketika ada orang yang dapat uang banyak karena habis menjual tanahnya. Orang itu terbilang sangat miskin. Hasil penjualan tanah itu dipakai untuk ongkos umroh saja tidak cukup, apalagi naik haji. Dia sangat bingung apa yang paling tepat digunakan. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba di luar rumah ada orang yang mengucapkan salam dengan sedikit teriak. Dia mengenali betul siapa pemilik suara di luar pintu itu. Tak lain dan tak bukan adalah Gus Ud. "Waalaikumsalam, mari Gus masuk di dalam," jawab orang itu mempersilahkan Gus Ud masuk. "Ya, suwun. Kamu punya uang banyak ya?" Dengan karomahnya Gus Ud tahu jika pemilik rumah tersebut sedang punya uang banyak meski dalam keadaan bingung. Jelas orang itu kaget atas diri Gus Ud yang tahu akan kondisi dirinya meski belum menceritakannya. "Inggih Gus, tapi saya bingung, digunakan untuk apa yang bisa bermanfaat, sedang saya ini orangnya tidak punya apa-apa selain duit itu," jawab orang itu polos. "Ya sudah, belikan kempyeng saja semuanya," perintah Gus Ud yang kedengarannya ngawur dan tidak ada manfaatnya. Kempyeng adalah tutup botol minuman dari lempengan besi. Bayangkan berapa banyak dengan uang jutaan. Tapi orang itu nurut, dia pun membelikan uangnya itu dengan kempyeng yang jumlahnya berkarung-karung. Karena alasan dari Gus Ud itu tidak jelas, saat kendaraan truk pengangkut kempyeng sampai di rumahnya, banyak tetangga yang bertanya, "Untuk apa kempyeng sebanyak itu?" Dia tidak bisa menjawab apa-apa atas pertanyaan para tetangga dan teman-temannya itu. Yang terlihat, dia pasrah saja dengan apa yang terjadi. Dalam hatinya ada juga rasa sayang terhadap uangnya dibuat membeli begituan. Singkat kisah, tidak sampai 2 mingguan, ternyata ada salah satu perusahaan yang mencari pasokan kempyeng untuk dikirim ke perusahaannya. Tidak jelas bagaimana kisahnya, yang pasti, perusahaan berani membeli kempyeng orang itu dengan harga 2 kali lipatnya. Bukan sampai di situ saja, orang itu diminta agar menjadi pemasok tetap kempyeng buat perusahaan. Subhanallah, sampai saat ini, orang yang disuruh Gus Ud beli kempyeng tersebut tergolong orang yang sangat kaya. Itulah sikap dan tingkah laku para kekasih Allah seperti Gus Ud yang terkadang nganeh-nganehi tapi membawa hikmah dan barokah. Disebutkan juga, bahwa cerita yang hampir sama juga terjadi pada orang lain. Tapi bukan kempyeng. Dia disuruh Gus Ud membeli rantai kapal, dan berakhir sama dengan orang yang pertama tadi. 6. Wali Allah kok gitu perbuatannya. Ada hal aneh yang sering dilakukan Gus Ud. Ia sering merogoh kantong baju orang. Bagi orang-orang yang mengerti siapa Gus Ud akan maklum. Tapi bagi yang tidak mengerti siapa Gus Ud sebenarnya, pasti akan dongkol hatinya. Dan ini memang terjadi. Suatu hari ada undangan kecil-kecilan di sebuah rumah seseorang. Kebetulan Gus Ud lewat di depan rumah pemilik hajatan tersebut. Melihat ada acara itu, Gus Ud langsung masuk ke dalam rumah.
Melihat sudah banyak orang di situ, Gus Ud langsung mengajak salaman satu persatu para undangan. Namun, bukan salaman saja, setelah salaman pasti Gus Ud merogoh kantong baju para undangan satu persatu. Semua hanya diam dan nurut saja, karena tahu siapa itu Gus Ud. Namun ada salah satu orang yang tidak suka dengan tingkah Gus Ud seperti itu. Dalam hati orang itu berkata, katanya wali Allah, kok gitu perbuatannya? Sementara itu, Gus Ud tetap terus merogoh kantong para undangan, tapi beliau tak mengambil apa-apa dari milik para undangan itu. Di saat pas giliran orang yang tidak suka atas tingkah laku Gus Ud tadi, beliau cuma senyum dan tidak merogoh kantong orang itu. Sambil senyum dan memandang orang itu, Gus Ud menirukan kata-kata orang itu yang terucap dalam hatinya tadi. Katanya wali Allah, kok gitu perbuatannya? Itulah yang diucapkan Gus Ud berulang-ulang dengan keras menirukan perkataan hati orang tadi. Pada akhirnya membuat orang itu malu dan minta maaf pada Gus Ud. Yo, gak popo, kata Gus Ud pada orang itu. 7. Tawaf. Dalam hal ini, sudah banyak yang sepakat dan juga banyak saksi mata yang masih hidup. Yaitu jika Gus Ud bertawaf saat di Mekah, sangat aneh sekali. Kita pasti melihat ribuan orang yang sedang tawaf di sana. Bagaimana cara jalan mereka, sudah pasti saling berdesakan dan berhimpitan. Jelas tidak akan bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Tapi beda dengan Gus Ud, beliau saat tawaf lancar-lancar saja. Bahkan dengan setengah berlari. Dan anehnya, meski kondisi sangat berdesakan dan berhimpitan, tapi buat beliau lancar-lancar saja, seakan di depannya tak ada yang menghalangi jalannya tawaf. 8. Kitab Al-Hikam. Dulu, di pesantren Sawah Pulau pimpinan Kiai Usman Al-Isyaki ada pengajian rutin Kitab Al-Hikam yang dibacakan oleh Kiai Usman sendiri. Hampir semua yang ngaji di sana adalah para kiai-kiai yang tabarukan ke beliau. Ada hal yang menarik di sana, yaitu suatu ketika Gus Ud ikut ke sana. Namun ya begitu, banyak tingkahnya. Berdiri, duduk, berjalan dan apalah, tidak bisa diam. Lalu tiba-tiba Gus Ud mendekati Kiai Usman yang sedang asyik membaca kitab Al-Hikam itu. Gus Ud minta izin untuk meminta kitab yang dipegang Kiai Usman tadi. Akhirnya, kitab itu pun diberikan ke Gus Ud. Kontan saja para jamaah pengajian itu terbelalak melihat tingkah Gus Ud seperti itu, dan banyak yang berpikir. Mau apa beliau minta kitab Al-Hikam itu, memang bisa baca. Itulah yang ada dalam pikiran para jamaah pengajian itu. Apa yang dilakukan Gus Ud setelah menerima kitab itu? Ternyata kitab itu dibalik sehingga tulisan Arabnya terlihat terbalik. Dengan sangat mantapnya, beliau membaca Al-Hikam berikut penjelasannya meski dengan kitab terbalik. Disitulah beliau membuat decak kagum para jamaah pengajian tersebut.